Hai, saya Muhammad Tajul Rasi, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling dan Islam angkatan 2021. Di sini, saya ingin mempresentasikan dua teori yang dipelajari dalam mata kuliah teori BKI, yakni teori humanistik dan teori behavioristik. Tugas presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori BKI. Teori pertama yang akan saya paparkan yaitu teori humanistik. Jadi, pada dasarnya, teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar, mengetahui informasi baru, sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitinya. Prinsip dari teori humanistik yakni manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten dianggap relevan dengan si individual tersebut. Belajar menjadi aktivitas yang membuat perubahan dalam pandangan seseorang. Belajar yang mengancam diri sendiri lebih terasa ketimbang belajar yang ancamannya lebih kecil. Orang yang belajar punya cara tersendiri untuk belajar dengan ancaman yang kecil. Belajar menjadi aktivitas yang bermakna saat benar-benar mau melakukannya. Dalam proses belajarnya, melibatkan orang lain untuk menjadikan proses belajarnya lancar. Proses yang melibatkan orang lain juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, perlu ditumbuhkannya percaya diri pada orang yang belajar untuk membuat pribadi mawas diri. Yang terakhir, bersosial juga termasuk proses pembelajaran. Menurut David Cobb yang termasuk tokoh teori humanistik, bahwa belajar merupakan sebuah proses pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Tahapan-tahapan belajar menurut beliau ada 4, yakni concrete experience, reflection observation, abstract conceptualization, dan yang terakhir active experimentation. Setelah tahapan tersebut, beliau menemukan gaya pembelajaran yang terdiri dari converger, diverger, assimilation, dan accommodator. Honey dan Mumford, yang merupakan salah satu tokoh dari teori humanistik, juga berpendapat bahwa golongan belajar menurut beliau dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok aktivis, yang kedua ada kelompok reflektor, yang ketiga ada kelompok teroris, dan yang keempat ada kelompok pragmatis. Dan selanjutnya ada juga klasifikasi tipe belajar yang dikemukakan oleh Habermas yang juga merupakan salah satu tokoh teori humanistik. Klasifikasi tipe belajar ini terbagi menjadi 3, yaitu technical learning, practical learning, dan yang ketiga emancipatory learning. Setelah klasifikasi tipe belajar yang dijelaskan sebelumnya, klasifikasi tujuan belajar menurut Bloom dan Cradwell ada 3, yakni domain kognitif, selanjutnya ada domain psikomotorik, dan yang terakhir ada domain afektif. Kelebihan dari teori ini yakni prinsip yang mengedepankan demokratis, partisipatif dialogis, dan humanis. Kelebihan yang lain juga ada suasana yang saling menghargai. Dan kelebihan yang terakhir yakni peran aktif dari peserta didik tersebut. Di mana ada kelebihan, di situ juga pasti ada kekurangan. Kekurangan dari teori ini ada dalam pengujian yang tidak mudah, dan juga beberapa konsepnya masih buram dan subjektif, kreativitas yang sering disalahgunakan, dan yang terakhir ada pemikiran yang tidak terpusat. Selanjutnya, teori behavioristik merupakan teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Prinsip dari teori ini ada reinforcement and punishment, primary and secondary reinforcement, schedule of reinforcement, contingency management, stimulus control in operant learning, dan yang terakhir the elimination of response. Adapun tokoh-tokoh dari teori behavioristik ini antara lain, yang pertama ada Edward Thorndike. Edward merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Beliau memiliki pengertian bahwa teori belajar behavioristik dipahami sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, sedangkan respon adalah reaksi. Dibuktikan dengan beliau melakukan sebuah eksperimen terhadap kucing yang dimasukkan ke dalam kurungan yang tertutup, dan apabila knop yang ada di pintu kurungan tersebut tersentuh, maka pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Dari eksperimen tersebut, beliau menghasilkan beberapa pemahaman yang dipaparkannya, yakni hukum sebab akibat,
hukum pembiasaan, hukum kesiapan, hukum reaksi bervariasi, hukum sikap, hukum aktivitas berat sebelah, hukum respon, dan juga hukum perpindahan asosiasi. Tokoh selanjutnya yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Lebih dikenal dengan Pavlov, merupakan fisiologis sekaligus dokter asal Rusia. Beliau terkenal dengan pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan tersebut dibuktikan dengan Pavlov membunyikan lonceng dan yang ditangkap oleh anjing bahwa lonceng tersebut memiliki keterkaitan dengan makanan. Ketika beliau membunyikan lonceng tersebut, anjing tersebut secara otomatis sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur. Dari percobaan tersebut, beliau mengeluarkan dua hukum. Hukum tersebut adalah hukum pembiasaan yang dituntut dan juga hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, tokoh teori behavioristik selanjutnya yaitu Burrhus Frederick Skinner. Biasanya disebut Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Amerika yang berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon melalui interaksi dengan lingkungan. Skinner juga menyatakan dalam teori operant conditioning bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Ada dua macam respon yang dikemukakan oleh Skinner. Yang pertama, ada respondent response, dan yang kedua, ada operant response. Tokoh teori behavioristik selanjutnya ada Robert Gaines. Dikenal sebagai seorang ahli psikolog pendidikan. Beliau mengemukakan bahwa belajar sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Tahapan proses pembelajaran menurut beliau yaitu mulai dari motivasi menuju pemahaman, lalu ke perolehan dan penyimpanan, masuk ke ingatan kembali dan generalisasi, lalu perlakuan, dan terakhir umpan balik. Kategori belajar menurut beliau yakni adapt verbal information, intellectual skill, attitude, dan cognitive strategy. Tokoh teori behavioristik selanjutnya yakni Albert Bandura. Cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan. Beliau mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial yaitu konsep yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang akan belajar dari suatu situasi antara lain. Yang pertama, ada karakteristik model. Yang kedua, ada karakteristik orang yang mempelajari tersebut. Dan yang ketiga, ada konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.